Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait integral lipat 2 di daerah Sebarang. Nah, jadi ini sebetulnya lanjutan dari integral lipat 2 yang kemarin. Bedanya adalah di sini ada perluasan dari daerah definisi atau alasnya. Ya. Jadi saya tulis saja ya, di sini terdapat perluasan daerah ini ya, daerah definisi. Atau misalkan di sini kita sebut sebagai alas. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kan kita punya alasnya itu adalah fx, y. Kalau sekarang misalkan kita nyatakan sebagai f topi ya, f topi x, y. Nah, berarti kita harus tahu bahwa kalau artinya f topi x, y itu ada perluasan, dia artinya lebih besar ya, atau misalkan dia lebih luas daripada f yang biasa ya. Nah, sehingga si fx, y ini dia bisa merupakan dua. Yang pertama 0 kalau misalkan yang ini ya, kalau misalkan si x sama y-nya tidak dalam daerah definisi tersebut. Dan si fx-nya ini kalau misalkan ada daerah definisi berarti ya dia ada gitu ya. Nah, sekarang untuk misalkan daerah Sebarang sebetulnya sama saja ya, secara definisi dia kita integralkan ya, baik terhadap x maupun terhadap y, boleh yang mana saja dulu. Ini a-nya karena tadi ini alas ya, tergantung sama alasnya yang diintegralkan. Kalau misalkan mau terhadap x dulu atau y dulu, kalian tinggal sesuaikan. Tapi yang jelas kalau yang biasa kita punya seperti ini, sekarang perluasannya berarti bukan lagi terhadap f, tapi terhadap f topi gitu ya. Oke, teoremanya di sini syarat cukup untuk suatu fungsi dapat diintegralkan dia harus kontinu. Jadi kalau misalkan nggak kontinu berarti itu tidak bisa kita integralkan ya, baik integral yang biasa atau integral lipat. Nah, di sini integral lipat itu ada 3 tipe ya. Yang pertama daerah tipe 1. Berarti yang ini bisa kita katakan sebagai perluasan 1 ya. Perluasan 1. Nah, perluasan 1 ini saya langsung ke grafiknya ya. Jadi secara grafik biasanya kan kita punyanya persegi ya. Jadi kita punya alas persegi. Kemudian kalau kita nyatakan, nah kira-kira seperti inilah ya. Terus kemudian kita kotak-kotak gitu kan ya. Nah, awalnya ini adalah f x, y, tapi sekarang tiba-tiba dia jadi ada lengkungan-lengkungan nih gitu alasnya. Nah, perluasan ini adalah yang ini, saya misalkan pakai, nah ini yang perluasan ini tuh yang warna hijau ya, ini disebut perluasannya gitu dari fungsi f yang tadi. Jadi yang ini f topinya, ini f topi x, y gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau misalkan kita lihat ini x-nya sama nggak? Ini kan x-nya dari A sampai B, berarti sebetulnya dari x-nya nggak ada yang berubah, dia tetap intervalnya dari A sampai B ya. Tapi yang di sini karena dia berupa kurva, maka kita nggak bisa lagi nih nyatakan kemarin kan C, D ya. Kita nggak bisa lagi nyatakan sebagai C dan D. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nyatakan misalkan D-nya di sini nih, ya nggak bisa. Karena kan D ini hanya di sini, sedangkan ini ujungnya di sini. Ujungnya di sini. Atau misalkan C ini awalnya di sini, ujungnya di sini. Ya, jadi nggak bisa kita nyatakan dengan interval C atau D gitu ya. Batas bawahnya C, batas atasnya D, nggak bisa. Maka yang melengkung ini ya, lengkungan ini kita nyatakan dengan satu fungsi ya. Misalkan anggaplah ya ini y yang pertama, yang ini adalah y sama dengan si 2x, dia adalah batas atas. Sedangkan yang ini fungsi yang ini adalah y sama dengan si 1x, dia adalah batas bawah. Kenapa dia harus ada x-nya gitu ya. Jadi fungsi y yang bergantung terhadap x ya, iya sama aja kayak misalkan kalian bikin y sama dengan
fx ya, misalkan y sama dengan x kuadrat gitu kan, sama aja bikinnya gini ya gitu. Jadi ini anggaplah yang lengkungan ini adalah dia fungsi gitu. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai daerah tipe 1. Nah, sekarang daerah tipe 2 boleh kita sebut sebagai perluasan 2 ya. Perluasan 2 ini bedanya apa? Nah, terbalik. Tadi yang tetap itu adalah C sama D. Lihat ya, ini C-nya dia masih rata gitu. Ya, berarti bisa kita nyatakan ini batas bawahnya C, batas atasnya D. Tapi masalahnya X-nya apakah bisa nggak kita definisikan sebagai interval dari A sampai B? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi, kenapa? Karena kan awalnya gini nih. Ya, awalnya kan gini. Oke, ini kan jadikan kita kotak-kotak ya gitu. Nah, awalnya gini. Nah, perluasannya itu adalah di yang sini. Ini adalah daerah perluasannya ya, atau tadi kita sebut sebagai f topi x y-nya ya. Nah, sekarang artinya yang AB ini nggak bisa kita pakai, berarti kita harus pakai nanti fungsi lain. Misalkan x-nya ini ternyata ada x. Oke, saya nyatakan di sini aja ya. Yang pertama ini X sama dengan ini V1Y. Dan X yang di sini yang lengkungan yang kedua ini adalah X sama dengan V2Y. Ya, dia fungsinya terhadap Y. Ya, jadi kalau yang tadi yang tipe 1 itu kan yang tetapnya X, berarti dia fungsi dari X. Kalau misalkan yang tipe 2 dia yang tetapnya itu kan interval Y-nya ya, yang di sini ya. Maka dia harus bersesuaian, dia fungsi dari Y. Ya. Tadi yang satu ini ya intervalnya X, dia fungsi dari X. Gitu. Ya. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai daerah tipe 3 atau perluasan 3. Perluasan 3 ini adalah dia mengambil perluasan 1 dan perluasan 2. Kenapa? Contohnya seperti lingkaran ini ya. Lingkaran ini kalau kalian perhatikan sebetulnya awalnya gimana sih? Awalnya gini kan, awalnya gini, kemudian ini kita punya misalkan ini A, ini B, kemudian yang ini A nya juga sebagai C dan D, kemudian kita perluas ya, perluas jadi lingkaran gitu ya. Nah, berarti kalau yang kayak gini dia menggunakan tadi yang pertama tuh ya C gitu ya, dalam X Y, terus yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Oke, V dulu ya, V1, V2 dan C1, C2. Jadi dia pakai semuanya. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, ini udah sebetulnya udah ya. Tadi saya jelaskan jadi dia pakai semuanya. Oke, nah sekarang teknik perhitungannya seperti apa? Jadi kita akan mulai dulu mengidentifikasi alasnya atau mengidentifikasi tipe berapa sih dia gitu ya. Nah, kalau misalkan tipe pertama artinya tadi kan dia terhadap X ya. Jadi nih gambarnya kayak gini kan. Jadi yang kita lebih dulu integralkan tuh yang ini. Jadi ini tuh Y, ini anggaplah ini C ya. Ini C, ini D. Jadi C sama D-nya tuh berupa fungsi gitu. Ya. Ini C-nya tuh V1X, D-nya tuh V2X. Oke, tadi kayaknya bukan X ya. Oke, sorry saya hapus ya, ini X saja. Sedangkan yang ini Y saja. Ini X saja ya. Ini Y saja. Oke. Sip. Oke. Nah, kalau misalkan yang kayak gini, ini tuh kan dia terhadap Y, maka yang ini harus bersesuaian dalam Y. Ya, jadi kalian operasikan dulu nih terhadap Y sampai nanti Y-nya jadi variabel X. Jadi misalkan pertama, kalau yang tipe 1 dia integralkan terhadap Y, di mana Y adalah fungsi dalam
X. Jadi Y-nya itu adalah yang tadi ya, V1X, Y-nya V2X ya. Nanti kalau udah diintegralkan, ini misalkan langkah 1 ya. Kalau udah diintegralkan terhadap Y gitu, nanti kan ini bakal jadi X semuanya ya. Jadi nanti semua variabel dalam X. Nah, kalau misalkan dalam X kayak gini gimana ya? Udah kalian langsung jadi nanti berubah ya, dia kembali ke integral satu variabel. Integral satu variabel ya. Jadi nanti dalam X saja. Misalkan ini dalam A, B, ininya fx dx gitu. Oke ya. Nah, sekarang daerah tipe 2 kayak gimana? Kalau tipe 2 berarti tadi yang pertama kita integralkan terhadap X. Yang ininya aja nih yang diganti. Nah, ini yang diganti ya. Di mana? Di mana X adalah fungsi dalam Y. Berarti nanti untuk yang langkah pertamanya kita pakainya jadi X fungsi dalam Y. Berarti tadi kita punyanya X sama dengan apa? Psi 1X. Y. Dan X sama dengan Psi 2Y. Oke, nah berarti harus sesuai ya. Ini tuh X, ini tuh A, ini B, ini tuh kalian di X. Ya, nanti berarti yang ininya semua variabel dalam Y. Baru setelah itu kembali ke integral satu variabel, berarti yang di sininya kalian CD, yang ini ya CD FY DY gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh nih. Contohnya kita punya fungsinya di sini f x, y-nya adalah x plus y. Nah, kita mau cari tahu nih, katanya cari integral lipat ya dari fungsi tersebut yang dibatasi dengan ini. Yang dibatasi dengan AB-nya 0 sama setengah. Kemudian si 1-nya 0, si 2-nya x kuadrat. Nah, kita mau kemana dulu nih? Mau tipe 1, tipe 2. Nah, berarti kan yang dimaksud tuh bangunnya yang ini. Ya, kita pakai yang apa coba? Tipe 2 ya. Tipe 2 karena nanti si ininya kan si ininya dalam X nih. Ya, dalam X. Berarti kalau dalam X dia tipe tipe 1 ya. Oke, tipe 1. Oke, berarti kita pakai dulu yang tipe 1. Oke, misalkan yang tipe 1 kita integralkan aja ya ini. Berarti yang ini kita anggap sebagai konstanta ya. Jadi X karena diintegralkannya kita terhadap Y dulu nih. Fokus ke sini dulu. Ya. X-nya diintegralkan terhadap Y jadi XY, kemudian Y-nya diintegralkan biasa ya setengah Y pangkat 2. Ya. Substitusi batas atas dan bawah, kemudian kalian nanti dapatkan seperti ini. Jadi yang disubstitusi adalah ke Y. Substitusi batas atas dan bawah ke Y. Ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, semuanya kan udah dalam X nih. Ya. Kalau dalam X ya udah kalian tinggal ambil batas X tadi berapa? 0 sampai setengah. 0 sampai setengah jadi batas bawah dan atas. Kemudian yang ini kita integralkan. X pangkat 3 kita integralkan jadi seperempat X pangkat 4. Kemudian yang setengah dari X pangkat 4 kita integralkan jadi segini ya. Ya udah, ini dihitung biasa saja dapatnya kayak gini. Oke. Nah, pertanyaannya boleh nggak dibalik? Nggak bisa ya, karena ini harus dahulukan tadi ya V1X V2X, berarti kan pakainya ini integral terus AB integral V1X V2X V2 V V2X terus
X plus Y, berarti yang ini apa? dy dx ya, gitu. Oke ya. Nah sekarang gimana nih kalau misalkan kita suruh ngitung integral berikut. Nah yang ini kalau kalian lihat gimana, ini berarti kita punyanya si ya, si satunya adalah y per 2, si 2 nya sama dengan 1. Berarti kita kan asumsinya, oh berarti ini kayaknya tipe 2 nih, gitu kan ya. Tipe 2. Berarti kalau tipe 2, kita dari sini C, D, terus di sini A-nya. Berarti Y per 2. Ya, kemudian ininya 1. Baru fungsinya ya, Y, E, X pangkat 3, DX, DY. Nah, tapi ternyata yang di sini tuh nggak bisa kita operasikan dengan tipe 2. Kenapa? Coba saya lanjutkan dulu ya untuk yang ini. Nah, artinya kan kita punyanya kalau misalkan pakai tipe 2, kita balik nih sumbunya supaya lebih ini ya. Berarti kan ini kayak fungsi X dalam Y gitu ya. Jadi yang X dalam Y, V1Y atau X V2Y gitu kan ya. Saya balik deh sumbunya biar nggak pusing. Jadi yang di sini X, di sini Y. Ya. Kalian nanti akan dapat fungsi ya kayak gini lah. Nah, kalau misalkan ngelihat gambarnya sih masih oke ya. Masih oke, kayaknya nggak ribet nih gambarnya. Tapi kita operasikan di integralnya ya. Ternyata ketika dioperasikan integralnya, nah kita akan fokuskan ke X kalau gitu ya. Kita fokuskan ke X dulu. Ya ini ya. Lalu saya akan mulai, berarti Y-nya dianggap sebagai konstanta. Kemudian kita akan integralkan yang eksponen. Ya. Ini kita anggap U-nya sebagai X pangkat 3. Berarti apa? Jadi DU sama dengan 3x ya. Bentar. 3x kuadrat ya. Nah, oke, sebetulnya nggak perlu juga sih. Oke. Nanti pokoknya kalau diintegralkan dia jadinya gini. Y sepertiga eksponen X pangkat 3 gitu kan ya. Terus batas atasnya 1, batas bawahnya Y per 2 ya. Terus saya substitusi ininya X nya, jadinya sepertiga saya tarik ke depan aja. E pangkat 1 ya, dikurangi E pangkat Y per 2 ya. Sebentar. Sepertiga kayak ini integralnya, ntar saya cek dulu. Ini sepertiga ya, betul ya. Oke ya. Nah lalu habis ini ya udah kita selesaikan aja ya. Tapi ternyata di sini tuh ada Y-nya. Berarti kan kalau kita distribusikan nih, kalau saya pindah ke sini ya, kalau kita distribusikan berarti sepertiga Y E pangkat 1 dikurangi sepertiga Y per 2. Nah, agak pusing kita integralinnya ya. Gitu. Ini diintegralkan di hasil integralnya aja belum dapat gitu ya. Terus nanti ini harus kita integralkan terhadap 0 dan 2 ya. Nah, maka untuk mempermudah kita balik nih. Jadi ini tuh kita nggak bisa integralkan terhadap X dulu, tapi kita integralkannya terhadap Y dulu. Kalau terhadap Y, tapi ada konsekuensi yang harus kita rubah gitu ya, kita tanggung. Nah, misalkan gini, awalnya kan kita punyanya X sama dengan Y per 2 sama X1 ya, dari batas yang ini.
Nah, sekarang kita ubah nih jadi kayak gini. Kalau misalkan X sama dengan Y per 2, berarti kan Y-nya bisa kita jadikan 2X ya. Nah, jadi fungsinya nanti dari mulai, terus misalkan kalau X-nya 1 nih. Kalau X-nya 1, berarti di sini Y-nya 2. Gitu kan ya. Nah, berarti nanti akan ada bangun seperti ini. Kemudian yang ini, kenapa Y-nya 0 sampai Y2? Nah, awalnya kan kita punyanya 0 sampai 2 nih, si X-nya. Kita substitusi ke sini. Berarti kalau misalkan X sama dengan 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya sama dengan sebentar. Kalau misalkan ini X, ini Y. Oke. Kalau misalkan Y, sorry ya. Y-nya sama dengan 0, ini X-nya 0. Kalau Y-nya sama dengan 2, ini substitusi dari yang sini. Ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi kita ambil nih yang ini. Nah, sehingga kita punya integral baru. Yang pertama 0 sampai 2x, yang keduanya 0 sampai 1. Nah, ini berarti kita tuker ya. Si dy asalnya dx dy jadi dy dx. Oke. Ya, gitu. Nah, habis ini berarti kalian integralkan fokus dulu ke y. Nah, kalau ke y kan gampang ya. Jadi yang ini dianggap konstantanya, yang si eksponennya ini kita anggap konstanta, memang dia yang bikin ribet kan ya. Nah, ini kita integralkan jadi setengah y kuadrat. Batas atasnya 2x, batas bawahnya 0 ya. Kemudian kita substitusi. Nah, ini jadi x semua. Ya udah, kalau misalkan udah kayak gini, kita bisa langsung dia substitusikan 0 dan 1. Gitu ya. Jadinya kayak gini. Oke. Nah, paling untuk pembahasan hari ini sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya dan diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.